menantu anak ambil langkah pengorbanan dari tebing gunung. Suamiku berbisik, "Diam." Pagi itu, Rina meracik adonan kue di dapur kecilnya dengan penuh kasih. Aroma vanila dan gula yang hangat menguar, menenangkan hati yang penuh harapan. Suara burung berkicau di luar, mengingatkan Rina pada harapan-harapan baru yang mungkin datang. Saat menguleni adonan, dia mendengar desas-desus dari pasar yang menyeruak ke telinganya. Perlombaan panjat tebing yang diadakan Pak Joko mampu menawarkan hadiah besar. Dalam benaknya, lomba ini bisa jadi jalan keluar dari semua kesulitan yang mereka hadapi. Dia membayangkan Andi, suaminya, di puncak tebing, menyusuri setiap tantangan dengan keyakinan. Namun, saat dia mengajak Andi untuk mengikuti lomba, sosok kuat yang biasa Rina lihat kini terlihat lemah. "Aku tidak yakin bisa," ungkap Andi dengan nada ragu. Rina merasa hatinya tersentuh. Dia tahu suaminya punya potensi lebih dari yang bisa dilihatnya sendiri. "Andi, percayalah pada dirimu sendiri. Seperti yang ayahmu katakan," bisiknya lembut, teringat kembali akan suara penuh keyakinan dari ayah Andi yang sudah tiada. Saat Rina melihat satu-satunya harapan bagi keluarga dan mertuanya, terbersit semangat dalam dirinya. Dia mengambil langkah maju, memeluk Andi, mengisi kembali kepercayaannya. Bersama, mereka melawan kerasnya kehidupan. Dengan tekad yang kuat, Andi akhirnya sepakat untuk berpartisipasi. Rina tahu, ini bukan hanya sekadar lomba, tapi sebuah perjuangan untuk keluarganya. Ketegangan mulai terasa saat hari lomba tiba. Rina berdiri di bawah tebing, berdoa penuh harap. Sorak-sorai orang-orang desa memenuhi udara, menciptakan energinya sendiri. Masyarakat yang datang tak henti-hentinya memberi dukungan, ada yang bersorak, ada juga yang mengkritik. Namun Rina hanya fokus kepada suaminya. Langkah demi langkah, Andi mulai mendaki. Setiap gerakan membawa harapan, setiap keraguan berusaha digusur oleh cinta dan dukungan Rina. Saat Andi menggapai puncak, Rina merasakan degupan jantung yang mendebarkan. Andi terjepit pada pilihan, terus berjuang atau kembali ke pangkuan keluarga? "Ingat, kamu tidak sendiri," Rina berteriak, suaranya mengalir penuh pengharapan di antara keramaian. Namun, di saat momen paling menegangkan itu, terdengar suara keras dari arah tebing sebelah seorang peserta terjatuh. Ketakutan menyelimuti Rina. Dia instinctively berteriak, "Andi, hati-hati." 1 detik terasa seperti 1000 tahun saat Andi menatap tebing, memikirkan semua pengorbanan yang telah mereka lakukan. Suara Rina, dukungan masyarakat, dan harapan untuk mertuanya terbayang di benaknya. Akankah dia meneruskan perjalanan ini dan memperjuangkan nasib keluarga? Atau akankah ia memilih untuk kembali dan menjaga mereka yang dicintainya? Sejumlah rasa bergejolak dalam dada, menyatukan semua ketegangan, cinta, dan keinginan untuk mengubah nasib. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Waktu seakan terhenti. Rina berdoa, air matanya menetes, campuran antara harapan dan takut kehilangan. Momen ini menjadi penentu takdir mereka selamanya, menghadapi pencarian jati diri, dan mengingatkan bahwa setiap langkah yang diambil penuh makna. Dunia di sekeliling mereka bergetar, mempertanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Akan datang keputusan yang akan mengubah arah hidup mereka selamanya.
Andi menahan napasnya, jari-jarinya memenggam kuat bebatuan tebing yang licin. Dalam situasi tegang seperti ini, pikirannya melayang pada kenangan indah bersama Rina. Tawa mereka, air mata yang ditumpahkan untuk mengatasi kesedihan, kata-kata motivasi dari sang ayah yang takkan pernah pudar. Keberanian itu bukan tidak adanya rasa takut, tapi melawan rasa takut itu, bisik Andi dalam hati, berusaha menguatkan dirinya. Di bawah, Rina tak bisa menahan rasa campur aduknya. Masyarakat terdiam, menantikan aksinya. Dia bisa melihat keringat bercucuran di dahi Andi, detak jantungnya berpacu cepat seolah ingin berdialog dengan alam. Rina menjerit lagi, "Kamu bisa, sayang. Jangan berhenti." Suaranya menembus kebisingan, mengalir penuh cinta dan harapan. Tetapi, Andi tetap terhenti, mengukur setiap langkah dan risiko di hadapannya. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama yang bisa merenggut keluarga kecil mereka. Selama beberapa detik terasa seperti seabad, Andi berjuang melawan kegundahan dalam dirinya. Pandangannya beralih ke sekeliling, melihat wajah-wajah yang menanti dengan cemas. Beberapa anak kecil berpegangan tangan, menatap penuh harapan. Di sana, dia melihat ibunya, wajahnya tampak lesu namun masih bersinar dengan harapan. Andi merindukan senyuman ibunya yang selalu memberi semangat. Dulu, setiap langkah yang dia ambil selalu untuk menggembirakan orang-orang yang dicintainya. Akankah dia kembali ke pangkuan keluarga, atau lanjut mendaki dan memenuhi harapannya? Di tengah ketidakpastian, satu kalimat terlintas di pikirannya, "Jika bukan aku, lalu siapa?" Dengan semangat yang membara, Andi menggerakkan kakinya lagi, berusaha menangkap momen itu. Perlahan, dia melangkah maju, merayapi batu-batu tajam yang menghalanginya. Rina merasa seolah dunia berputar, setia menunggu keputusan suaminya. Teriakan dukungan dari orang-orang di sekeliling semakin menguatkan tekad Andi. Dia ingat saat-saat sulit mereka hadapi bersama, saat keuangan terasa sempit, saat keluarga jarang berkumpul. Semua adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang tak ingin dilupakan. Dia fokus pada setiap langkah, mengabaikan rasa lelah yang menyerang, menantang batas kemampuannya sendiri. Ketika Andi merapatkan langkahnya ke tempat yang lebih tinggi, dia merasakan kelegaan dan kebanggaan. Semua kerja kerasnya, semua keraguan, kini seolah terbayar. Namun, pada detik berikutnya, ketika dia hampir mencapai puncak, teriakan lain memecah fokusnya. Suara nyaring seorang lelaki, terjatuh dari tebing, dilingkupi rasa panik. Kacaunya situasi dengan cepat mengubah tawa menjadi ketegangan. Ingatan menyakitkan melanda Andi. Apa yang terjadi jika aku terjatuh juga? Rina merasakan jantungnya terhenti. Dia melihat wajah suaminya seolah berjuang melewati ketakutan. "Andi!" Dia teriak, mencari dengan ketulusan agar suaminya tetap berpegang pada harapan, menolak kekhawatirannya menggigit. Andi menatap Rina. Dalam sekali tatapan, seluruh dunia seolah menghilang, semua suara berdengung. Yang terlihat hanya mata Rina, bersinar penuh harap. Disinilah, di tengah gelombang ketakutan, dia menyadari satu hal penting. Dia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Dia bisa berjuang bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang mencintainya. Apakah keputusan itu akan datang? Ketika Andi melangkah ke arah puncak, suara hatinya berbicara. Momen kebenaran mulai menghampiri. "Inilah saatnya," bisiknya. Dan tepat saat itu, semua harapan yang membara terengkuh dalam sebuah pertanyaan. Apakah pilihan yang tepat akan menunjukkan jalan baru bagi mereka? Andi menutup matanya sejenak, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Suara yang mengganggu pikirannya seperti bayang-bayang gelap, menantang keberaniannya untuk melangkah lebih jauh. Dia merasa jantungnya berdegup lebih cepat,
Napasnya sesak layaknya merangkak di bawah berat harapan dan rasa takut yang menggelayuti semangatnya. Di bawah, Rina tampak semakin cemas. Wajahnya penuh dengan rasa panik dan kekhawatiran. Andi, kamu bisa. Ingat semua yang kita lewati. Kamu pasti bisa. Rina berteriak lagi, suaranya penuh ketulusan. Setiap kata yang diucapkannya memancarkan semangat yang tak terhingga. Melihat Rina berjuang dengan emosinya membuat Andi semakin tergerak untuk tidak menyerah. Setiap langkah yang diambilnya kini terasa seperti mengangkat gunung. Andi merasakan bebatuan yang tajam menusuk telapak kakinya, tetapi dia bertekad untuk tidak mundur. Apapun yang terjadi, dia harus sampai ke puncak. Mengingat wajah putri kecil mereka, yang masih muda dan butuh kasih sayangnya, semakin membuat semangatnya membara. Dia menggenggam kuat batu tebing, memusatkan perhatian pada setiap langkah. Setiap kali langkahnya maju, suara Rina seolah menjadi bumbu yang menghangatkan hatinya, menghapus keraguan dan ketakutan. Namun, di sela-sela harapan itu, ketakutan akan jatuh dari tebing juga menyergapnya. Andi berjuang melawan suara dalam pikirannya yang meragukan kemampuan dirinya. Tiba-tiba dia teringat pada saat-saat sulit saat dia hampir menyerah. Rina selalu ada di sampingnya, mendukungnya ketika beban hidup mendekap terlalu erat. Andi tidak akan membiarkan semua dukungan tersebut sia-sia. Dalam hatinya terbesit sebuah keyakinan, aku juga berhak untuk membahagiakan diri sendiri. Dan ini adalah langkahku. Ketika dia hampir mencapai puncak, dia melihat ke bawah. Orang-orang yang mengelilinginya menonton dengan cermat, wajah-wajah mereka penuh harapan namun juga ketegangan. Satu langkah lagi dan dia akan berhasil, pun Rina dengan tatapan penuh cinta dan harapan. Namun, teriakan panik dari seseorang di bawah kembali memecah konsentrasinya. Seorang laki-laki yang kehilangan keseimbangan melakukan apapun untuk kembali ke tebing, tetapi sebaliknya, kehilangan pijakan. Hati Andi bergetar melihat pemandangan mengerikan itu. Dia menggigit bibirnya saat rasa cemas menyergap seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa mengabaikan rasa tanggung jawabnya. Sekali lagi, dia pandang Rina. Ini bukan hanya tentang aku, gumamnya, meneguhkan pikirannya. Dia tidak bisa hanya berkonfrontasi dengan ketakutan ini, harus ada tindakan. Dengan keberanian baru, Andi melangkah, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekelilingnya. Dalam hati, dia berjanji, aku tidak akan gagal. Semua yang aku lakukan adalah demi mereka. Dia merasakan kekuatan mendorong dari orang-orang di bawah. Teriakan dukungan yang mengelilingi dirinya membawanya menembus ketakutan. Ini adalah perjuangan untuk semua yang mereka cintai, dan semangat itu kini menggerakkan setiap serat tubuhnya. Di saat itulah, saat napasnya semakin dalam, langkahnya semakin mantap, dia merasakan harapan yang menyala-nyala. Persis saat Andi hampir sampai di puncak, dia melihat sesuatu yang mencengangkan. Sebuah obor kecil menyala cerah di kejauhan, menandakan bahwa meski gelap ada cahaya yang menanti. Apakah itu sinar harapan baru? Batinnya. Rina di bawah melihatnya, matanya berbinar. Mampukah dia menggapai puncak yang diimpikannya selama ini? Ketika detak jantungnya berdegup sangat keras dan pikiran mengalir liar, satu pertanyaan mengganjal. Apakah semua ini akan menjadi tepat seperti yang mereka impikan, atau justru membawa petaka baru? Andi menarik napas dalam-dalam, mengunci pandangan pada obor yang bersinar di kejauhan. Rasa cemasnya bercampur dengan harapan yang membara, membuat hatinya bergetar hebat. Di atas semua rintangan, dia berusaha untuk tidak hanya mencapainya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Rina dan putri kecil mereka. Namun, bayang-bayang ketakutan masih membuntutinya, meragukan setiap langkah yang akan diambilnya. Fokus, Andi, bisiknya pada diri sendiri, berusaha untuk mengusir semua suara keraguan yang mendekap lebih erat.
Setiap detik terasa berharga, dan dia tidak ingin menyanyiakan momen ini. Rina berteriak lagi, kali ini lebih kuat, aku percaya padamu, Andi. Kau pasti bisa. Suaranya membangkitkan semangat yang hilang, menambah kekuatan pada setiap langkahnya. Akhirnya, dia mendorong tubuhnya ke puncak tebing, merasakan udara segar menyentuh wajahnya ketika dia berhasil mencapai titik teratas. Sebuah teriakan gembira membahana dari kerumunan, dan Andi merespons dengan senyuman lebar. Rina berlari ke arahnya, memeluknya erat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Rina saat dia melihat Andi berdiri di sana, utuh dan kuat. Kau melakukannya, sayang. Kau melakukannya. Teriaknya, suaranya penuh haru. Andi tersenyum, merasakan kebanggaan memenuhi dadanya. Namun, rasa bahagia itu tidak bertahan lama. Di kejauhan, suara riuh dan kepanikan dari bawah kembali menarik perhatian Andi. Dia melihat laki-laki yang hilang keseimbangan sebelumnya masih berjuang, terjebak di satu sisi tebing. Dalam sekejap, semua kegembiraannya memudar, berganti dengan rasa sakit yang mendalam. Dia membutuhkan bantuan, kata Andi, menggenggam tangan Rina erat. Tidak, Andi. Jangan. Itu berbahaya. Seru Rina, wajahnya memucat. Namun, telepon emosinya tidak bisa membuat Andi ragu. Satu-satunya yang terlintas di pikirannya adalah membantu. Dia menatap Rina sejenak, mengumpulkan kata-kata. Saya tidak bisa hanya berdiri di sini dan melihat seseorang terjatuh. Aku harus membantunya. Ini adalah keputusan yang benar, dia menjelaskan dengan determinasi. Andi melangkah mundur sedikit, mencari cara untuk menuruni tebing lagi. Namun ketika dia berpaling, dia melihat Rina dengan mata penuh ketakutan. Dan saat itu juga, dia menyadari betapa berbahayanya situasi ini tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Rina dan putri mereka. Satu pikiran muncul di benaknya. Apa yang harus kulakukan di sini? Apakah aku egois jika mengambil tindakan ini? Pertanyaannya berputar-putar dalam pikirannya. Andi merasa terjebak antara menyelamatkan orang lain atau menjaga keluarganya aman. Dalam ketidakpastian itu, harapan dan rasa takut bertabrakan dalam hatinya. Sekali lagi, teriakan dari bawah mengusik konsentrasinya. Andi, tolong! Seru laki-laki itu hanya membuat Andi semakin gelisah. Dia melirik kembali ke Rina, dan dalam tatapannya, Andi melihat cinta dan ketakutan mendalam. Haruskah dia melangkah maju atau mundur? Ketika dia mencoba menimbang pilihan, dia mendengar suara Rina berbisik. Apapun keputusanmu, aku akan bersamamu. Dan dengan kebulatan tekad, dia tahu dia tidak bisa mundur. Bersiap untuk melangkah kembali ke tebing, Andi merasa sesuatu bergerak di dalam dirinya, sebuah seruan dari lubuk hatinya. Dia harus melakukan ini. Tetapi betapa berbahayanya jalan yang akan dia tempuh ke depan? Jantungnya berdegup kencang, dan satu pertanyaan strum dalam semangatnya, apakah semua ini akan sepadan dengan risiko yang dia ambil? Andi menatap tebing dengan tekad yang tumbuh. Setiap helai rumput, setiap batu yang terjal, semua tampak seperti tantangan yang harus dihadapi. Tapi mengingat derap suara panik di bawah sana membuatnya semakin bersemangat. Dia hanya bisa membayangkan perasaan laki-laki itu, terjebak dan merasa putus asa. Saya akan membantu, katakan Andi pada Rina, suaranya tenang meski hatinya bergejolak. Dia mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga Rina. Sayang, berhati-hatilah. Suara Rina terdengar cemas, tetapi Andi bisa melihat bahwa dia memahami. Dalam tatapan tulusnya, dia menanamkan dukungan yang tak terucapkan, sebuah ikatan yang menyempurnakan niatnya. Andi mengingat saat-saat ketika mereka bersama,
Saat Rina mendukung setiap langkahnya, saat senyumnya memberikan motivasi untuk terus berjuang. Sekali lagi, dia merasa kekuatan itu membara dalam dirinya. Dia harus dapat melakukannya, bukan hanya untuk mereka tetapi juga untuk orang-orang yang terjebak dengan harapan yang sama. Langkah pertama diambil, dia melangkah ke sisi tebing. Setiap langkah terasa berat, tetapi suara teriakan dan jeritan kepanikan itu terus memanggilnya, mendorongnya untuk maju. Ketika dia menuruni satu batu besar, kakinya sedikit tergelincir, dan jantungnya berdegup lebih cepat. Keriuhan di bawah makin menyengat telinga. Tolong! Tolong! Aku tidak bisa memegang lagi. Suara itu membuat Andi semakin bersemangat. Dia tidak bisa menyakiti dirinya sendiri. Dia harus bisa, dia harus. Satu langkah demi langkah, dia merambah lebih jauh, menyesuaikan fisiknya dengan bentuk tebing. Kerikil dan rumput yang basah membuatnya gelisah, tetapi tekadnya mengalahkan rasa takut itu. Begitu dekat, Andi bisa melihat wajah laki-laki itu. Wajah yang penuh dengan ketakutan dan keputusasaan, dan di sana, Andi tahu, ada harapan yang masih menyala. Bertahanlah. Aku akan membantumu. Teriak Andi sambil mengulurkan tangan. Laki-laki itu menatap Andi dengan harapan yang tak terduga. Tolong. Saat Andi meraih tangan laki-laki itu, satu jari tangan Andi mulai terasa tergelincir. Dengan jeritan panik dari Rina di belakangnya, dia enggan untuk mundur. Aku butuh bantuan. Teriaknya dengan serempak, berusaha memegang erat. Tiba-tiba, Andi merasakan pegangan itu kembali padanya. Laki-laki itu berusaha sekuat tenaga untuk menjangkau, tetapi keduanya terancam posisi mereka di tebing yang curam. Jangan lepas, ya. Andi berusaha sekuat mungkin mendorong. Pandangannya berkeliling, melihat Rina dan kerumunannya menyaksikan dengan cemas. Di sana ada air mata, ada harapan yang berapi-api, dan tak lupa ada cinta yang akan dia jaga dengan segenap tenaga. Cepat! Kita bisa lakukan ini. Serunya lagi, berusaha memberikan kepercayaan pada si laki-laki yang berjuang. Dengan tubuhnya yang semakin bergetar, Andi merasakan bahwa semakin lama mereka di situ, semakin sulit situasi itu menjadi bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi Rina yang menderita di belakangnya. Andi dan laki-laki itu berjuang seiring dengan kerinduan untuk meraih keamanan dan harapan. Setiap detik berjalan lambat baginya, jantungnya berdegup berdesir. Kebisingan dari bawah juga semakin meningkat, banyak orang yang berteriak dan memberi semangat. Namun, bayangan ketakutan tak pernah jauh dari sikapnya. Ketika dia hampir kehilangan harapan, sebuah pikiran muncul dalam benaknya. Apakah semua ini sepadan? Pertanyaan mendesak perasaannya, meredupkan semangatnya. Saat itulah dia menyadari bahwa, jika dirinya gantung pada harapan orang lain, bagaimana bisa dia berharap pada kebahagiaan sendiri? Dalam detik-detik yang sangat krusial ini, haruskah dia melangkah lebih jauh atau menarik mundur? Transisi penting ini membuat jiwanya berdenyut. Keberanian dari dalam hatinya mungkin bisa mengubah segalanya, tetapi adakah yang lebih besar yang harus dia bayar? Ketika Andi berjuang melawan rasa ragu dan memikirkan langkah selanjutnya, dia menyadari ada lebih dari satu nyawa yang tergantung pada keputusan ini. Dia harus memilih. Jangan lepas, aku akan membawamu. Harapannya menggema, teriakan menderu. Dalam jiwa. Ini adalah saat di mana nasib orang-orang terjebak akan menentukan seluruh hidup mereka. Momen kebenaran menjadi semakin mendekat, dan dia harus siap menerima risikonya. Apakah dia benar-benar sanggup? Tetap menggenggam tangan laki-laki itu, Andi merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jarak antara mereka dan keamanan semakin tipis.
Satu jari saja bisa meruntuhkan segalanya. Detak jantungnya berpadu dengan suara kerumunan di bawah, menciptakan simfoni gelisah. "Bertahan!" teriaknya lagi. Rasa pedih di dadanya membuat napasnya tersengal. Di balik suara teriakan, wajah Rina melintas di pikirannya, pemandangan penuh kekhawatiran, namun matanya berkilau penuh harapan. Dia adalah jantungnya, kekuatannya. "Tuhan, bantu aku," bisik Andi dalam hati. Rasa takut dan rasa ingin tahu berbaur, membuatnya bertanya-tanya, apakah dia cukup kuat untuk mengubah nasib mereka? Berhenti berpikir. Batinnya memerintah. Perlahan, dia memusatkan perhatian pada laki-laki yang terjebak itu, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Satu-satunya yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan jiwa itu. Dia mengumpulkan semua tenaga yang ada, mencoba meraih posisi yang lebih stabil. "Ya, kita bisa," ujarnya berusaha meyakinkan laki-laki itu sambil melihat ketakutan yang tertulis di wajahnya. "Kita sama-sama berjuang, selamatkan kita berdua." Laki-laki itu mengangguk samar, tekadnya mulai muncul perlahan. Andi bisa merasakan napas laki-laki itu, panik dan bergetar. Aku tak ingin jatuh," katanya, suaranya nyaris tak terdengar. "Jangan lagi memikirkan jatuh. Fokus pada tanganku." Andi terpaksa berteriak karena suara kerumunan semakin menguat, sorak-sorai dan desiran menjadi satu kebisingan yang menderu. Begitu tumpuan Andi terasa mulai stabil, dia berani menggeser sebagian bobot tubuhnya ke arah laki-laki itu. Momen itu terasa seolah waktu terhenti. Tangan mereka saling menggenggam erat, dua jiwa yang saling berjuang dalam keadaan mencengkera maut. "Kita harus cepat," pikir Andi. Setiap detik berarti. Namun, tiba-tiba kaki Andi tergelincir pada tanah basah yang licin. Tup! Dia terjatuh sedikit. Jantung Andi berdetak lebih cepat. Kaki laki-laki itu juga tampak mulai goyah. "Ayo! Aku tidak akan melepaskanmu," teriak Andi, merasakan semangatnya telah terbangun kembali. "Kita keluar dari sini bersamamu." Jeritan Rina semakin jelas terdengar. "Andi! Hati-hati! Tolong!" Suaranya penuh kepanikan, tetapi di dalamnya ada sebuah kekuatan yang mendorongnya. Andi bisa merasakan getaran emosional, seakan-akan cinta Rina menjadi penyemangatnya saat itu. Semua di sekelilingnya seperti berputar-putar, rasa lelah dan ketakutan datang dari semua arah. Namun, dia tidak bisa membiarkan semuanya goyah begitu saja. Dia melihat ke depan, langsung ke mata laki-laki yang menggantung di harapan yang rapuh. "Kita bisa melakukannya," serunya, mendorong semangat ke dalam diri mereka berdua. Tidak ada pilihan selain maju bersama-sama, mereka berusaha untuk memanjat, melawan gravitasi dan rasa takut, menggapai cahaya di atas. Setiap tarikan napas terasa lebih berat, tetapi semangat Andi tak goyah. Dia tahu, momen ini akan mendefinisikan bukan hanya hidupnya, tetapi juga hidup orang-orang di sekitarnya. Jarak antara mereka dan tebing semakin mendekat. "Aku bisa merasakannya," teriak Andi dengan percaya diri, keberanian menyalakan api lain dalam dirinya. "Tetap pegang saya dan jangan menyerah." Tetapi ketika batu di bawah kacau, Andi merasakan guncangan. "Tidak! Tidak bisa terjadi!" teriaknya, berjuang melawan destiny yang ingin mengapartasi mereka. Hatinya berpacu dalam kegairahan, merasakan tekanan yang mencekik di lehernya. Satu langkah demi langkah, harapan dan ketakutan bertarung dalam diri mereka. Sekarang, yang tersisa adalah keputusan Andi melawan semua risiko untuk hidup atau mundur dan meninggalkan harapan. Dia merasakan sebuah dilema menembus jiwanya.
Jika aku gagal, suara hatinya berbisik penuh keraguan. Namun, di tengah kebisingan, ada suara lain yang menggetarkan jiwanya, harapan yang dibawa dari hati Rina. Apakah dia bersedia mempertaruhkan semuanya? Dengan nafsu berapi-api, Andi menatap ke atas sebelum mengambil keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. Momentumnya menciptakan jembatan antara kehidupan dan kematian. Apakah dia cukup berani untuk melanjutkan perjalanan penuh resiko ini? Andi merasa semua beban di pundaknya semakin berat. Detak jantungnya berdengung di telinga, seakan-akan mengingatkannya akan waktu yang terus bergerak. Tak ada waktu untuk ragu, tak ada waktu untuk mundur. Dalam keheningan sebelumnya, hanya ada kegelisahan yang merayap masuk, menjemput kepanikan. Tidak ada jalan lain, bisik Andi pada dirinya. Dengan satu gerakan yang tegas, dia kembali menarik laki-laki itu lebih dekat, mencoba memberi dorongan yang berarti. Fokus, kita hampir sampai. Ucapannya terdengar lebih penuh semangat meski di dalam hatinya, gelombang ketakutan terus menerpa. Di bawah sana, suara kerumunan menggema. Beberapa orang berteriak, memberikan semangat, sementara yang lain menjerit ketakutan. Banyak yang melihat dengan napas tertahan, harapan dan kecemasan menyatu dalam pandangan mereka. Andi bisa merasakan energinya terhubung dengan semua orang yang berharap mereka bisa keluar dari situasi ini. Tuhan, beri kami kekuatan, pintanya dalam hati. Semua itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Rina dan orang-orang yang mencintainya. Dalam pikirannya, gambar wajah Rina kembali muncul, senyumnya yang cerah, tawa kecilnya, dan kasih sayang yang menelusup ke jiwanya saat mereka bersama. Dia tak ingin kehilangan itu. Mereka layak mendapatkan kebahagiaan, bukan berakhir dalam kesedihan. Dengar, aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Andi bersikukuh, matanya tajam menatap sang laki-laki. Kita keluar dari sini, bersama-sama. Suaranya sedikit bergetar, tetapi dia bisa merasakan reaksi positif. Ada secercah harapan di mata laki-laki itu, mencerminkan niat mereka untuk bertahan hidup. Sekali lagi, Andi menarik nafas dalam, berusaha mendorong dirinya untuk bergerak. Dengan semua yang dia miliki, dia mengerahkan tenaga. Langkah demi langkah mereka berlahan bergerak naik, saat setiap gerakan menjadi perjuangan. Tetapi tiba-tiba, sebuah jeritan menyentak perhatian mereka. Andi, jangan lepaskan tanganmu. Rina, sekarang tampak lebih dekat dari yang dia bayangkan. Suaranya yang penuh kekhawatiran berbenturan dengan angin, seolah memanggil jiwanya. Andi menoleh sejenak dan melihat Rina, wajahnya penuh dengan kecemasan, tubuhnya bergetar. Melihatnya dalam bahaya membuat rasa sakit mengoyak hatinya. Rina! Teriaknya, energinya seolah terhisap saat dia merasakan jarak mereka terputus oleh realitas yang menakutkan. Tatapan keduanya bertemu. Di sanalah Andi melihat kekuatan sejati. Rina mengangguk, memberinya semangat baru. Dengan anggukan itu, seakan berkata, jangan berhenti. Ia seperti menyalakan kembali semangat yang ada dalam diri Andi. Baiklah, desahnya, merasakan dorongan baru. Kita berjuang. Dengan keberanian baru, mereka melanjutkan pendakian. Butiran keringat mengucur deras di dahi Andi, disertai kabut lelah dan ketakutan. Namun, dalam hatinya, ada dorongan untuk tidak menyerah. Setiap langkah menaiki tanah yang licin adalah perjuangan melawan ketakutan, melawan semua yang mengancam mereka. Semua rasa sakit dan beban menghilang ketika dia berfokus pada satu tujuan, mencapai Rina dan memastikan semuanya baik-baik saja. Kekuatan cinta dan harapan menjadi cahaya penuntun di jalur kelam itu. Dalam momen yang penuh ketegangan ini, ada satu hal yang dipastikan Andi, mereka harus selamat,
Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar, saat mereka semakin mendekati tebing, Andi merasa ada perubahan di atmosfer. Semua harapan berkonvergensi pada satu titik. Pijakannya di tanah terasa semakin tak stabil, tetapi jiwanya merasakannya mereka dekat dengan pintu keluar, hampir mencapainya. Tibalah saat di mana dia harus kembali menengok ke arah Rina, mendalami hatinya. Teruslah berjuang, hingga kita bersatu. Ketidakpastian mengisi pikiran Andi. Dapatkah dia membuat lompatan itu? Dapatkah cuaca buruk ini menjadi sebuah penghalang terakhir? Dan saat itulah, dalam keheningan yang penuh perspektif, suara hatinya menggema kembali. Di mana kita harus bermula? Kini sebuah celah membuka di benaknya. Apakah ketidakpastian ini adalah kesempatan untuk melatih keberanian? Andi mencari suara itu, memperdebatkan semua kemungkinan. Di tengah arus ini, ketegangan semakin meningkat. Harus ada jalan, pikirnya. Apa yang bisa dia lakukan untuk memastikan semuanya baik-baik saja dan mereka keluar dari pertempuran ini? Keterpurukan jadi tantangan, dan di balik kabut ketidakpastian, dia menyadari saatnya mengambil risiko. Andi menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Langkahnya semakin berat, namun hasrat untuk menyelamatkan Rina mengalir deras dalam nadinya. Dia merasakan Rina di dekatnya, energi yang tak terputus meskipun jarak di antara mereka masih menganga. Dengan memusatkan perhatian, dia terus menarik laki-laki yang bersamanya melawan angin yang menggulung dan terjangan hujan yang mulai turun. Seolah merasakan beban yang tidak hanya datang dari cuaca, Andi semakin panas, jantungnya berdebar kencang. Kita tidak boleh menyerah, teriaknya, mengusir ketakutan yang ingin melanda. Setiap langkah yang mereka ambil adalah perjuangan, tetapi setiap kali dia mendongak melihat Rina, semangatnya kembali bangkit. Dia tersenyum, meski dalam keadaan mencekam. Semakin dekat mereka ke tebing, suara kerumunan semakin keras. Orang-orang berteriak, mendukung mereka, berharap mereka bisa melewati tantangan ini. Usahakan, teriak seseorang di belakang. Suara itu memberi Andi tambahan tenaga. Dia tahu bahwa bukan hanya hidupnya yang dipertaruhkan, tetapi harapan ribuan orang yang menyaksikan mereka dari kejauhan. Laki-laki yang dia pegang juga berjuang keras. Dari sudut matanya, Andi melihat ketegangan di wajahnya. Kita bisa. Kita pasti bisa. Andi berusaha meyakinkannya. Namun, di dalam hati, dia mulai meragukan, harapannya berfluktuasi. Saat melihat tebing yang terjal dan lebar, pertanyaan muncul di benaknya. Bisakah dia melakukan ini? Saat mereka mencapai titik berbahaya, di mana tebing miring dan curam, Andi merasakan jantungnya terhenti. Rina, tunggu! Teriaknya, untuk menarik perhatian gadis itu, sementara tindakannya harus disesuaikan. Dia tidak bisa melakukannya sendirian ini. Keberanian diperlukan untuk meluncurkan satu lompatan terakhir. Apakah mereka memiliki cukup kekuatan? Rina, dengan tatapan berani, melangkah maju ke tebing dengan hati-hati. Andi, jika kita harus terjun, kita terjun bersama. Suasananya penuh keyakinan, meskipun rasa takut menjalar di antara mereka. Di tengah ketegangan itu, dibawanya kembali gambar indah masa lalu dalam pikirannya. Pemandangan di taman saat mereka berbagi tawa dan mimpi-mimpi penuh harapan. Semua itu mengisi jiwanya, membuat dia bertekad untuk tidak membiarkan semua itu hilang, tapi si laki-laki di sampingnya tampak goyah. Rasa takut mendorongnya untuk mundur. Andi sadar, jika satu orang lemah, semua bisa terjerumus. Bertahanlah. Fokus pada tujuan kita. Teriak Andi, mencoba menyuntikkan semangat baru ke dalam diri teman seperjuangannya. Setiap detik yang berlalu,
Terasa semakin lama, seolah-olah waktu melambat, menggenggam napas mereka dengan erat mendekati titik kritis. Andi tahu mereka harus mengambil keputusan. Kita harus bertindak atau semuanya akan sia-sia, pikirnya. Biarkan semua halangan pergi dan sebuah kecerdasan baru muncul. Rina sudah siap, matanya berbinar, seolah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Apakah itu akan cukup untuk mengubah segalanya? Sekarang atau tidak sama sekali, Rina? Seru Andi, berusaha menyalakan semangat dalam dirinya. Detak jantungnya semakin membara dalam penantian keputusan. Di titik ini, jika Andi dapat melihat, terasa seolah waktu di sekitar mereka terhenti, hanya ada tatapan mereka dan suara harapan yang mengisi setiap sudut pikiran. Dan saat semua terasa berat, sebuah cahaya kecil bercahaya di ujung terowongan gelap yang mereka hadapi. Bersiaplah, bisiknya, karena keberanian dan cinta kita harus memimpin jalan. Dengan lompatan yang mengguncang ketakutan, Andi melangkah maju, hati berdegup kencang, bertanya-tanya, apakah ini saatnya untuk terbang? Suara riuh kerumunan menjelma menjadi kesunyian, menunggu dengan napas tertahan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tersebab keputusan ini, kehidupan mereka akan terukir dalam sejarah, dan harapan yang teramat besar menanti di ujung lompatan mereka. Andi melompat. Semua terasa melambat, seolah-olah dunia menghilang di sekelilingnya. Dalam sekejap, dia merasakan gravitasi mengambil alih, tubuhnya melayang tanpa kendali. Tepat di saat itu, dia melihat wajah Rina, wajah yang selalu menguatkannya. Wajah itu terlihat tenang, meskipun situasi mereka sangat berisiko. Hingga saat itu, ada getaran dalam dirinya. Sebuah keyakinan menyala dalam hatinya, mereka akan bisa bersama. Kekuatan cinta dan keinginan untuk hidup membuat dia terus melanjutkan. Keberanian, seperti sayap menuntun mereka terbang. Namun, momen itu secepat kilat berakhir. Andi merasakan dorongan yang keras saat mereka mendarat. 10 detik berikutnya adalah perpaduan antara tekanan, suara, dan cahaya. Suara kerumunan mereda, menjadi samar di telinga Andi. Dia terjengkang, tubuhnya membentur tanah basah yang licin. Namun, dalam keadaan bingung itu, dia mendapati tangan Rina meraih tangannya, menguatkan genggaman itu. Aku di sini. Bisiknya, suaranya bergetar. Dengan sekuat tenaga, Andi berusaha merangkak, mencari posisinya untuk berdiri. Dia merasakan kehangatan tubuh Rina di sampingnya. Kamu baik-baik saja? Tanyanya, tatapannya mencerminkan kepanikan. Rina mengangguk, air mata kebahagiaan dan ketakutan bercampur. Di depan mereka, tebing curam membentang luas. Dalam sekejap, bayangan menakutkan dari ketinggian itu mengalir di pikirannya. Beberapa langkah di belakang mereka, laki-laki yang tadinya berada di sisi Andi tampak terkapar. Matanya melotot, terkejut oleh apa yang baru saja terjadi. Mungkin kehabisan tenaga, Andi berbisik, "Ayo, kita harus membantunya." Rina menjawab dengan mata berbinar, tidak ada rasa ragu di wajahnya. Keduanya berbalik arah, berlari ke arah lelaki yang terjatuh. Dengan upaya keras, mereka menariknya berdiri. Kerumunan di belakang mereka mulai berteriak, memberi semangat. "Kalian bisa! Ayo!" Suara-suara itu mendesak dan menguatkan. Satu hal yang didapat Andi, bukan hanya lompatan fisik yang mereka ambil, tapi juga lompatan emosional. Dia menyadari bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi untuk satu sama lain. Cinta mereka menuntun jalan, memperkuat setiap langkah. Namun, di balik semua pelukan dan teriakan, ada pertaruhan yang lebih besar, masalah yang lebih dalam menunggu di depan. Hujan mulai rintik-rintik.
Setiap tetes air yang jatuh membasahi wajah mereka, memasuki jantung dengan rasa dingin. Andi merasakan kecemasan semakin mendalam saat melihat raut wajah teman mereka. Rasa sakit di matanya seakan berbicara tentang kesulitan yang harus dihadapi. Kita harus pergi sekarang, desak Andi, darah berdesir di nadinya. Di sisi lain, kerumunan mulai panik. Jeritan dan teriakan mulai mengalir tak terhenti. Ketegangan merambat, menciptakan dinding timbal balik. Apa jika mereka gagal lagi? Apa jika semua pengorbanan ini hanya sia-sia? Pertanyaan itu mengganjal di pikiran Andi, merobek keyakinan yang baru saja dibangun. Coba kita temukan jalan lain, usul Rina, suaranya tenang di tengah kekacauan. Andi menatapnya lekat-lekat. Dia merasa ada yang aneh, seolah-olah keputusan ini akan membawa pengertian baru. Rina selalu punya cara untuk melihat sesuatu dengan berbeda, menciptakan harapan di saat-saat terkelam. Satu langkah lagi. Kita bisa keluar dari sini, kan? Gumam Andi pada dirinya sendiri. Dia merasa terjaga dari lamunannya, terpasung pada harapan yang mulai surut. Rina menariknya, memanfaatkan dorongan semangat yang baru. Ayo, kita pasti bisa. Dan dia tahu, di balik semua ini, cinta mereka adalah jangkar terkuat. Butuh keberanian untuk melewati resiko yang lebih besar, mereka terus mencari jalan. Dan ketika satu pintu tertutup, selalu ada pilihan lain yang menunggu untuk ditemukan. Namun di dalam ketidakpastian itu, refleksi dari ketiga jiwa di tebing tersebut membawa harapan baru. Apakah mereka bisa bertahan? Saat suara riuh kerumunan kembali memuncak, mengisi lagi suasana dengan semangat baru, semua terfokus pada langkah berikutnya. Melihat sekeliling, Andi merasa ada sesuatu yang akan terungkap, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Apa yang kita lakukan? Selanjutnya, tanyanya lirih. Pertanyaan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk Rina dan teman mereka yang terhenti di antara harapan dan keputusasaan. Akhirnya, saat semua harapan dan ketakutan bertemu di satu titik, Andi, Rina, dan lelaki yang mereka selamatkan berdiri di tebing yang berbahaya. Kesunyian menjelang badai menggelayut di udara. Jarak antara mereka dan keselamatan terasa begitu dekat namun sangat jauh. Andi merasa jantungnya berdegup kencang, setiap detakan seolah mengingatkan bahwa waktu terus berdetak, dan mereka masih terjebak dalam situasi penuh ketidakpastian. Dia menatap Rina, yang matanya berkilau menyimpan kekuatan. Senyuman di wajahnya memberikan semangat baru dalam pikiran Andi. Kita tidak boleh menyerah, bisik Andi, berusaha meyakinkan diri dan orang-orang di sekelilingnya. Rina mengangguk dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia tahu, kehidupan mereka tergantung pada keputusan ini. Kita bisa keluar dari sini. Teriaknya, suaranya menembus deru guyuran hujan. Keduanya saling berpegangan tangan, koneksi cinta yang takkan terputus, menambah keberanian dalam langkah mereka. Mereka melihat ke arah tebing yang licin, dipenuhi kerikil dan rumput basah. Andi merasakan bebannya semakin berat, namun satu pikiran menghangatkan hatinya. Jika kita bersatu, kita bisa melakukannya. Dan dengan semangat itu, dia memberi tanda kepada lelaki yang diselamatkan. Kita harus bergerak cepat. Tegasnya. Suara Rina penuh harapan membangkitkan tekad di dalam diri mereka. Dengan langkah mantap, mereka mulai menavigasi jalur yang berbahaya, berusaha mengutak-atik setiap pijakan yang bisa membuat mereka jatuh. Suara dukungan dari kerumunan di bawah menjadi dorongan yang kuat. Ayo, kamu bisa. Teriak salah satu penonton, mengingatkan mereka bahwa banyak mata berharap pada perjuangan ini. Berat langkah terasa seimbang oleh cinta dan harapan. Namun, di saat itu, ketegangan kembali memuncak. Andi merasakan tanah di bawahnya bergetar. Dalam detik-detik kritis,
sebuah batu besar terjatuh dari tebing, mendekat ke arah mereka. Rina refleks mendorong lelaki itu ke samping, dan tanpa memperhatikan, dia sendiri terjatuh. "Rina!" teriak Andi, hatinya hancur saat melihatnya terguling. Ia harus memilih antara melindungi Rina atau menyelamatkan diri. Namun, ingatan tentang semua pengorbanan mereka membuatnya tak mau mundur. Dengan sisa tenaga, Andi meluncur, menjangkau Rina dan menariknya ke pelukannya. Keduanya terjatuh kian dalam, tetapi Andi menggenggam erat tangan Rina, berkata padu, "Kita akan bersama-sama." Dengan tekad dan cinta, mereka kembali berusaha melewati jalan berbahaya, saling menopang, mengingatkan satu sama lain bahwa harapan tidak akan punah. Mereka akhirnya mendekati titik aman, di mana kerumunan bersorak menyambut kedatangan mereka. Disinilah semua ketegangan berakhir. Rina dan Andi berhasil kembali ke pelukan satu sama lain. Mereka memandang lelaki itu, yang meskipun masih tampak lelah, senyumnya melambangkan rasa syukur. "Kita berhasil!" teriaknya, menandakan bahwa persahabatan yang terbangun telah membawa mereka selamat dalam cobaan ini. Bahagia dan lega, mereka berlari ke arah kerumunan, merasakan semangat yang membara. Mereka tahu, apa yang telah dilalui bukan hanya sekadar lomba, melainkan sebuah pelajaran berharga tentang cinta, keberanian, dan persatuan. Andi menatap Rina, memeluknya erat, "Aku berjanji, tak akan pernah melepaskanmu lagi." Hari itu bukan hanya tentang panjat tebing, tetapi tentang menguasai ketakutan dan meraih harapan. Di tengah hujan yang membasahi, mereka tahu, bersama, mereka bisa menghadapi segala rintangan. Nah, saat kalian membaca ini, saya ingin kalian bersyukur karena telah menyaksikan perjalanan ini bersama kami. Sekarang, kalian harus berlangganan segera ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya yang tak kalah menegangkan. Jangan lupa untuk beri like sekarang. Itu akan sangat membantu kami dan memberi dorongan pada algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini di bawah. Dan, jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini langsung dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan penuh perjuangan ini. Kita harus berbagi cinta dan harapan, bukan?